Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami terutama di tengah tekanan dalam indeks harga saham gabungan di sepanjang perdagangan hari ini untuk bertanya secara langsung terkait dengan portofolio Anda di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Muhammad Wafi selaku Research Analyst RHB Sekuritas Indonesia. Kita akan langsung sapa saja Pak Wafi. Selamat sore, apa kabar Pak? Selamat sore Pak David, kabar baik, terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Wafi sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Tampaknya kabar kurang baik dari indeks harga saham gabungan, terutama di perdagangan hari perdana ini Pak di kuartal kedua di 2024. Hari ini melemah cukup dalam Pak Wafi, meskipun di beberapa menit jelang penutupan penguatannya lebih ke arah terbatas, tadi sempat ke 7137.464. Analisis Anda dari sisi teknikal, pelemahan yang terjadi hari ini apakah sudah mematahkan tren bullish ketika sebelumnya indeks harga saham gabungan juga sempat menyentuh ke level intraday dan penutupan tertinggi di sepanjang masa? Ya, sebenarnya kalau kita lihat dari posisi harganya sendiri, level IHSG saat ini yang membuat lower low level itu memang sudah mematahkan tren bullish-nya ya, bahkan mungkin sudah sudah masuk ke dalam fase bearish. Namun kalau kita tambahkan beberapa indikator lainnya, misalkan sebagai konfirmasi seperti volume transaksi, sebenarnya koreksi yang terjadi hari ini belum mengkonfirmasi fase bearish-nya dari IHSG. Kenapa seperti itu? Karena kalau kita lihat volume transaksi IHSG kan cenderung relatif di bawah rata-rata ya, cukup sepi sekali dan itu sudah terjadi mungkin dalam 2 minggu terakhir. Dan memang sebenarnya kalau secara historis, ini biasa terjadi menjelang libur panjang nih, yang catatan saya tahun ada 2 kali ya, menjelang libur lebaran dan juga menjelang libur Natal dan tahun baru biasanya ada indikasi kecenderungan pergerakan IHSG dengan volume yang relatif cukup rendah. Dan volume yang cukup rendah ini bisa berarti dalam 2 hal berikut. Yang pertama adalah posisi pergerakan IHSG yang cenderung stabil, stagnan atau sideways. Dan yang kedua adalah volatilitas IHSG kemudian meningkat lebih tinggi daripada hari biasanya. Dan dengan melihat penurunan harga yang cukup signifikan hari ini, sepertinya ini mengarah pada skenario kedua, di mana nanti konfirmasinya baru kita lihat setelah libur panjang nanti. Baik, dalam sepekan ke depan Pak, untuk 4 hari perdagangan ke depan jelang libur panjang, kemana arah indeks harga saham gabungan? Apakah range pergerakannya juga relatif sempit, ruang koreksi masih terbuka cukup lebar, namun lebih ke arah terbatas, atau ada peluang rebound kecil-kecilan untuk IHSG? Oke, catatan saya yang pertama melihat tekanan IHSG hari ini cukup dalam di sekitar 1,4%. Kemudian catatan saya yang kedua adalah kita melihat memang semua sektor mengalami tekanan. Dan yang ketiga adalah kalau kita lihat sektor yang bisa dibilang cukup tertekan cukup dalam itu adalah sektor perbankan, di mana sektor perbankan itu adalah memiliki kapitalisasi pasar yang paling besar ya di antara sektor lainnya di dalam IHSG. Nah, dari ketiga catatan tersebut saya melihat masih ada potensi koreksi lagi IHSG, paling tidak ini untuk menguji level support MA200-nya, yaitu di sekitar level 7.100 ya. Itu adalah level support IHSG terdekat saat ini. Dengan level resistance kelihatannya sampai dengan minggu ini saja itu ada di sekitar level 7.280. Pak Wafi, dari sisi sektoral tadi Anda sampaikan sektor keuangan hari ini tampaknya menjadi pemberat, terutama saham-saham perbankan big cap hari ini mengalami koreksi yang cukup dalam setelah menyentuh ke level intraday dan penutupan tertinggi juga di sepanjang masa dan menjadi penopang indeks harga saham gabungan. Kecenderungannya dalam beberapa waktu terakhir ini cukup tertekan Pak. Seperti apa rekomendasi Anda kepada saham-saham perbankan big cap ini? Apakah momentum untuk masuk? Di mana kita juga masih menantikan rilis kinerja kuartal pertama di 2024. Dan kebetulan Pak Wafi ada pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif kami. Saya akan coba cek terlebih dahulu. Ada saya akan coba cek Bapak Victor dari Malang ini. Saham Big Bang, apakah sudah bisa beli dengan koreksi dalam di sepanjang perdagangan hari ini? Saya mau ke BBRI terlebih dahulu Pak. Analisis Anda untuk BBRI. Ya, untuk BBRI memang kalau kita lihat potensi koreksi masih ada, strategi buyer weakness masih bisa dilakukan, tapi memang saya lihat di level harga yang lebih rendah dibandingkan posisi harga sekarang ya. Posisi harga sekarang di catatan saya di 5925, sementara untuk entry saya sarankan mendekati level sekitar 5700 adalah level-level yang saya rasa cukup tepat ya, cukup pas untuk masuk lagi ke BBRI. Sementara untuk level resistance terdekatnya saat ini ada di level 6000.
Baik, 57 entry level untuk BPRI. Untuk Bapak Victor tadi penutupan hari ini 5925, masih ada ruang penurunan. Resisten ada di 7.000 ya Pak tadi ya? Paling dekat itu ada di 6.000 dulu. 6.000 terlebih dahulu. Baik, masih ada ruang. Artinya ini posisi pelemahan hari ini adalah diskon dan pelemahan lanjutan untuk perbankan big cap, begitu Pak Wafi? Iya betul, masih ada potensi pelemahan lanjutan. Baik, BMRI Pak, hari ini juga koreksi 4,83%, 6.900. Entry level di berapa? Ya, untuk BMRI kalau kita lihat posisi sekarang 6.900, masih ada potensi upside. Paling tidak ini menuju ke sekitar level 6.600. Jadi level 6.600 itu saya rasa merupakan level yang cukup pas jika ingin masuk lagi ke BMRI. Dengan level resistance terdekat saat ini ada di level 7.200. Baik, bergeser ke BBNI Pak Wafi. Hari ini juga melemah 5650, tadi sempat ke 5550, melemah di 4,24% untuk BBNI. Ya, untuk BBNI sebenarnya ini sudah lebih mendekati level supportnya. Saya lihat level support saat ini ada di level 5.500. Itu juga sekaligus menjadi level terendah ya di dalam tahun 2024 ini ya. Jadi level support di bulan Januari. 5.500 itu ada level supportnya. Sementara untuk level resistance terdekat saya lihat ada di level sekitar 5.650. Valuasinya dari beberapa perbankan big cap lainnya, BBNI masih yang paling murah Pak Wafi? Betul sekali Pak David. Jadi kalau kita bandingkan memang di antara 4 big banks ini so far memang BBNI masih yang paling murah ya. Oke. BBCA Pak, terakhir 9850 melemah di 2,23%, entry level dengan memanfaatkan momentum pelemahan yang terjadi. Untuk BBCA, saya lihat di sini untuk level entry bisa dipertimbangkan di level 9.700. Itu adalah area supportnya untuk BBCA. Sementara untuk level resistance terdekat saat ini ada di 10.000. Baik, analisis untuk saham-saham perbankan big cap pemirsa yang hari ini melemah cukup dalam dan menjadi pemberat untuk indeks harga saham gabungan. Dan tadi sekaligus menjawab pertanyaan dari Bapak Victor dari Malang, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Baik Pak Wafi, sambil menunggu updatean penutupan di sesi kedua dari komoditas, hari ini juga cukup menarik Pak. Harga emas kembali menyentuh ke level tertinggi baik secara intraday maupun dari posisi penutupan di sepanjang perdagangan hari ini. Bagaimana analisis Anda? Sementara saya lihat juga saham-saham berbasis komoditas emas hari ini pergerakannya cukup bervariasi Pak. Meskipun ada beberapa saham yang masih mampu bertahan di zona hijau. Kita ke MDKA terlebih dahulu Pak Wafi, analisis Anda? Ya, jadi kalau kita lihat untuk MDKA, posisi harga saat ini sebenarnya sudah mendekati level support bottom-nya ya. Saya lihat level support itu ada di level kita 2.200, itu adalah level support untuk MDKA. Tapi memang untuk kembali lagi ke fase bullish, MDKA ini harus bisa mampu breakout level 2450. Sekaligus itu menjadi level resistance terdekat untuk MDKA. Baik, dari MDKA kita bergeser ke Antam Pak. Saya akan coba cek terlebih dahulu. Berbalik arah ke zona merah, terutama memasuki perdagangan di sesi kedua, tekanan cukup dalam, tapi di menit-menit terakhir penutupan sesi kedua hari ini, pelemahannya lebih ke arah terbatas, meskipun masih tertekan di 1,25%. Kebetulan juga ada Bapak Bob dari Jakarta menanyakan Antam, support dan resistennya, boleh buy di harga berapa? Ya, untuk Antam saya lihat memang koreksi saat ini sudah mulai terbatas. Area support ada di 1.550 sampai dengan 1.500. Jadi bisa start kalau ingin cicil entry untuk Antam bisa dari 1.550. Sementara untuk level resistance-nya sendiri, saya lihat ini level resistance terdekat ada di level sekitar level 1.700. Itu adalah level resistance terdekat untuk Antam. Baik, respon dari emiten-emiten emas ini cukup bervariasi Pak. Apakah ini tergantung seberapa besar porsi emas di masing-masing lini bisnis yang dijalankan? Apakah ini mempengaruhi Pak Wafi? Iya, tentu saja mempengaruhi ya Pak David. Apalagi terutama tidak hanya harga emas, tapi juga outlook potensi ke depan dari harga emas tersebut. Baik.